Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang application letter. Do you know what is application letter? Iya, application letter kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah surat lamaran pekerjaan. Jadi saya yakin semua yang ada di sini mungkin sudah pernah membuat surat lamaran pekerjaan, tapi dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin ada yang sudah, ada yang masih belum. Kalau misalnya ada yang masih belum, jangan khawatir, nanti di sini kita akan mempelajarinya lebih dalam lagi. Okay, this is the definition of application letter. Application letter is a letter sent with your curriculum vitae which explain details about your application to a particular company. Jadi application letter itu adalah surat yang dikirimkan disertai dengan data diri kita yang menjelaskan detail tentang diri kita dan juga apa yang kita inginkan dari perusahaan tersebut yang ditujukan kepada suatu perusahaan. Here, I will explain details about social functions, language features, and generic structures of application letter. The social functions of application letter are as a formal request, as a consideration, and as a means of communication. Jadi, fungsi sosial dari application letter yaitu sebagai permintaan secara formal, sebagai bahan pertimbangan, dan juga sebagai alat komunikasi. This is the generic structure of application letter. The first is applicant address, second, date, third, employer address, fourth, salutation, fifth, opening paragraph, sixth, contents, seventh, closing paragraph, eighth, closing, and the last is signature. Now it is about language features of application letter. The first is use simple present tense. Do you remember about simple present tense? Simple present tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Kadang juga menggunakan kata kerja yang ditambahi s maupun es tergantung dengan subjek yang digunakan. The second language feature is use formal language. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa yang formal. The third is write politely, effectively, and communicatively. Jadi di sini kita menulisnya harus sopan, efektif, dan juga komunikatif. And the fourth is explains an obvious why you are writing an opening statement. Jadi di sini kita jelaskan juga mengapa kita menulis surat lamaran pekerjaan ini. The fifth is started subject line, include the job title and a branding statement. Nah, di sini kita juga menuliskan alamat perusahaan yang kita tuju dan juga posisi apa yang kita lamar di perusahaan tersebut. Dan yang paling penting adalah kita juga harus menuliskan nama perusahaan yang kita tuju dengan benar ya. And the last is explain your accomplishments which the company might need it to hire you. Jadi kita juga harus menjelaskan pencapaian atau prestasi-prestasi kita yang mungkin diperlukan perusahaan tersebut untuk memperkerjakan kita. Application letter should consist of 3 paragraphs. The first paragraph is specifies the position for which you are applying and the means by which you come to know about the job opportunity. Jadi di paragraf pertama itu nanti kita tuliskan posisi apa yang kita lamar dan juga kita mengetahui informasi lowongan pekerjaan tersebut dari mana. Kalau misalnya dari koran ya ditulis koran, Mimo misalnya. Lalu tanggal penerbitannya tanggal berapa. Kalau misalnya dari internet ya ditulis juga dari internet. Linknya dicantumkan juga ya, jangan lupa.
The second paragraph is identifies the job requirements and lists your skill and qualification as evidence of how you would be the ideal person for the position. Nah, di paragraf 2 ini kita menuliskan keterampilan dan kualifikasi kita sebagai bukti bahwa kita ini adalah orang yang pantas untuk menjabat di posisi tersebut. Kita tuliskan kelebihan-kelebihan kita ya, jangan sampai kita menuliskan kekurangan kita. The third paragraph is outlines your availability for an interview, thus suggesting a concrete follow-up to your application. Nah, di paragraf 3 ini kita menuliskan ketersediaan kita untuk diwawancara kapanpun. Jadi jangan lupa ya untuk nyantumkan nomor handphone yang masih aktif maupun email juga yang masih aktif. Okay, now please look at the example of application letter. Di sini nanti saya akan menjelaskan satu persatu bagian dari surat lamaran pekerjaan. The first is applicant address. Di applicant address ini berisikan nama kita dan juga alamat kita sebagai pelamar kerja. The second is date. Date ini adalah tanggal di mana kita menulis surat lamaran pekerjaan tersebut. Kita bisa menggunakan American maupun British. The third is employer's address. Di sini berisikan tentang job title atau bisa juga disebut dengan jabatan penerima lamaran, then company's name, nama perusahaan, and the last is company's address, yaitu alamat perusahaan. The fourth is salutation. Di sini kita bisa menuliskan dear sir or madam, bisa juga dengan dear Mr. or dear Mrs. The fifth is opening paragraph. Di paragraf ini kita bisa mengisikan tentang data diri kita secara singkat dan juga kita menuliskan posisi apa yang kita lamar. Kita juga bisa menambahkan kualifikasi kita di paragraf ini untuk pengantar di paragraf yang kedua. The sixth is content. Di paragraf ini kita bisa menjelaskan tentang kualifikasi yang kita miliki, skill-skill yang kita miliki kita tuliskan di situ. Setelah itu kita juga bisa menambahkan dengan prestasi yang sudah kita miliki. Ini sebagai bahan pertimbangan bahwa kita ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pada intinya, di paragraf ini kita itu mempromosikan diri kita agar perusahaan bisa menerima kita di perusahaannya. The next is closing paragraph. Pada paragraf ini kita bisa menuliskan bahwa kita ini kualifikasinya sama dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Di sini juga kita bisa meminta kepada perusahaan agar segera menghubungi kita untuk wawancara, dan kita bisa menyertakan nomor handphone kita maupun email yang masih aktif. Karena ini adalah paragraf terakhir, maka jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ya, karena walau bagaimanapun mereka sudah berusaha untuk membaca surat lamaran kerja kita. The next is closing. Pada bagian ini kita bisa menuliskan yours sincerely or yours faithfully. And the last is signature. Jangan lupa di situ kita menuliskan nama lengkap kita ya, jangan nama panggilan. Kita juga wajib melengkapinya dengan tanda tangan kita. Nah, sekarang sudah tahu kan gimana cara membuat surat lamaran pekerjaan dengan bahasa Inggris, dan sudah tahu juga bagian-bagian apa saja yang harus ada di situ. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.